Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi di Kurma Kultum Ramadan. Episode kali ini kita akan membahas tentang godaan-godaan selama bulan Ramadan. Kira-kira apa aja ya? Yuk kita bahas. Yang pertama, godaan untuk makan dan minum secara sembunyi-sembunyi selama berpuasa. Hal ini biasanya dilakukan terutama saat ada kesempatan tanpa diketahui orang lain dan bisa terjadi di tempat kerja, di rumah, atau di tempat umum lainnya. Maka dari itu, pentingnya memiliki kesadaran diri dalam mengendalikan nafsu dan paham apa tujuan kita berpuasa adalah kunci untuk mengatasi godaan tersebut. Selain itu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta pertolongannya dapat membantu kita untuk menjaga diri dari godaan tersebut. Yang kedua, godaan untuk memperlihatkan kebaikan atau amal kepada orang lain agar dipuji atau dianggap baik. Godaan ini adalah suatu godaan yang sering kali muncul pada bulan Ramadan. Orang yang tergoda akan merasa bangga dan juga sombong atas amal yang sudah dilakukan, sehingga keikhlasan dalam beramal pun akan hilang. Kunci untuk mengatasi godaan tersebut yaitu dengan cara mengendalikan diri kita dari nafsu sombong agar dipuji oleh orang lain, bahkan berusaha untuk mengamalkan kebaikan secara diam-diam itu juga bisa membantu untuk seseorang meningkatkan keikhlasan dalam beramalnya. Selanjutnya, godaan untuk mengkritik atau menjelekan orang lain. Godaan untuk mengkritik atau menjelekan orang lain dapat muncul karena rasa tidak puas dengan diri sendiri atau keinginan untuk merasa lebih baik dari orang lain. Namun, mengkritik atau menjelekan orang lain dapat mengurangi pahala puasa loh. Lebih baik kita fokus mengembangkan diri dan kebaikan orang lain daripada membiarkan perilaku negatif mengendalikan pikiran kita. Selanjutnya, godaan untuk menunda-nunda kewajiban ibadah seperti sholat. Nah, godaan ini dapat muncul karena rasa malas atau kurangnya motivasi untuk melaksanakan ibadah. Jika kita terus-terusan menunda, akhirnya kita pun terbiasa untuk menunda atau bahkan tidak melakukan sholat sama sekali. Nah, sebaiknya semalas apapun atau sesibuk apapun jangan pernah untuk menunda sholat. Yang selanjutnya, malas bangun sahur dan menjalankan puasa dengan kurang energi. Perilaku ini dapat muncul karena kurangnya kesadaran tentang pentingnya sahur dalam menjalankan ibadah puasa. Seringkali godaan tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya disiplin dalam menjalankan ibadah puasa, sehingga pola makan dan tidur pun terganggu. Selanjutnya, godaan untuk memperbanyak makanan dan hidangan saat berbuka puasa sehingga melupakan tujuan utama untuk berpuasa. Godaan ini dapat muncul karena keinginan untuk menikmati makanan yang enak. Rasulullah SAW melarang umat muslim untuk makan secara berlebih-lebihan. Selanjutnya merasa bangga dan sombong atas ibadah atau amal yang telah dilakukan bulan Ramadan. Perilaku ini dapat muncul karena keinginan untuk mendapatkan pujian dan pengakuan dari orang lain. Lebih baik untuk mengatasi godaan tersebut dengan memperbaiki niat dan fokus pada tujuan utama dari beribadah, yakni memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, godaan untuk memperbanyak tidur atau beristirahat sehingga melupakan ibadah dan amal yang harus dilakukan. Nah, godaan ini bisa muncul karena kita kelelahan dan juga kurangnya motivasi untuk menjalankan ibadah dan juga amal yang harus dilakukan. Lebih baik untuk mengatasi godaan tersebut dengan menjadwalkan waktu tidur dan istirahat yang cukup. Kemudian, mengingatkan diri sendiri tentang pentingnya menjalankan kewajiban ibadah dan juga amal dan memprioritaskan waktu untuk beribadah dalam kegiatan sehari-hari. Yang selanjutnya, banyak mengeluh atau merasa tidak nyaman selama berpuasa sehingga melupakan keutamaan dan keberkahan dari berpuasa. Seringkali godaan tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya kesadaran tentang keutamaan dan keberkahan dari berpuasa. Hal ini dapat mengganggu kualitas ibadah dan menghilangkan manfaat dari berpuasa, yang mana salah satu manfaat berpuasa adalah untuk melatih kesabaran. Yang terakhir, godaan untuk tidak mengendalikan emosi atau marah saat berpuasa. Perilaku ini bisa muncul karena kurangnya kesadaran tentang pentingnya menjaga hati kita yang tenang dan juga damai dalam menjalankan ibadah, serta kebiasaan untuk merespons situasi dengan emosi yang negatif. Seringkali, godaan tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya kita untuk mengendalikan emosi
emosi dan juga ketidakmampuan untuk menahan diri dari reaksi yang sangat berlebihan. Nah, ternyata banyak ya godaan-godaan selama bulan Ramadan, Bu Anis. Betul ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menghindari perilaku-perilaku yang mengurangi pahala puasa kita. Terima kasih sudah mendengarkan Kurma kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.